Al-Fatihah hadrati Sayyidil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Ibn Bardisbah Al-Bukhari Ajufi Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Magasin Abu Yasin Ahmad bin Sa'id Muhammad Al-Magasani Ahmad dan Allah bimadadi wa fadha alaina min barakati wa anwari maulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi ulumi fid dharain. Amin. Qal babu at-tib. Babu taqdil haidul manasika kullaha ila tawaf bil baiti wa qa Ibrahim la basa an taqra al ayata wa lam yara Ibnu Abbas bil qiraah lil junub ba'san wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanih wa qala umul atiyah kunna nu'saru ay yakhruja al-haidu wa yukabbirna bi takbirihim wa yad'u wa qala Ibnu Abbas akhbarana Abu Sufyan ana Hirakla da ila kitabin. Bab menerangkan tentang orang yang haid itu melakukan semua manasik haji, boleh ihram, boleh wukuf di Arafah, Musdalifah, Mina, Mabit, boleh, kecuali satu yang tak boleh, illa tawaf bil bait, kecuali tawaf di Baitullah. Seorang wanita yang mau ibadah haji, tiba-tiba haidnya datang, maka tetap diperbolehkan niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Padahal haid nih, tak apa-apa. Kemudian dia pergi ke Arafah, haid tak apa-apa. Ke Muzdalifah, haid tak apa-apa, belum selesai. Sampai di Mina lempar jumrah pun haid, itu pun tidak apa-apa. Ya. Tapi setelah itu tidak boleh tawaf, belum, tunggu haidnya selesai. Setelah lempar jumrah nginap di Mina 3 hari, kemudian hari keempat, ya, 3 hari keluar dari Mina, balik ke hotel, besoknya haidnya berhenti, mandi baru tawaf. Nah, itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahim la basa an taqra'al ayah. Kata Imam Ibrahim, tidak apa-apa wanita haid membaca Al-Quran ayat, ya. Nah, ini pendapat para ulama. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, ya. Ini perbedaan pendapat ulama. Walam yara Ibnu Abbas bil qiraati lil junubi ba'san. Al-Imam Abdullah bin Abbas juga tidak mengatakan enggak apa-apa seorang yang junub membaca Al-Quran. Boleh juga. Ini pendapat, ya. Cuma yang sering kita dengar, yang sering kita pakai, karena di Indonesia ini kebanyakan mazhab Imam Syafi'i, yang sampai ya berarti yang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yaitu tidak boleh. Kalau Imam Ibnu Abbas boleh, tak apa-apa. Kenapa alasannya? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, beliau ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Rasulullah ini tak putus zikirnya. Terus zikir, terus zikir, terus zikir terus. Nah, tak pernah putus. Maksudnya apa? Walaupun dalam keadaan junub, Rasulullah tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, sehingga mereka berpendapat enggak apa-apa, ya. Baca Quran enggak apa-apa. Bahkan Nabi, jadi mana yang kita ambil? Yang
sebisanya kalau itu sifatnya tidak darurat, ya ambil yang hati-hati, pendapat yang lebih hati-hati untuk kondisi-kondisi normal. Ya, kalau kondisi hajat atau darurat nggak apa-apa ngambil pendapat yang lebih ringan. Wa qalat Ummu Atiyah, kunna nu'saru ay yakhrujal haidu wa yukabbirna bitakbirihim wa yad'un. Kata Ibnu Atiyah, kami ini dalam keadaan haid. Ya, kemudian mereka maksudnya kami ya mereka, fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una. Tetapi kami tetap bertakbir, mereka bertakbir seperti takbirnya mereka orang-orang yang suci, yang tidak haid, yang laki-laki tetap wa yad'una, dan sebagaimana juga mereka berdoa, kita juga yang perempuan-perempuan yang haid ini juga berdoa. Maksudnya apa? Enggak apa-apa, boleh. Ini pendapat hadis yang mengatakan boleh. Wa qala Ibnu Abbas akhbarani Abu Sufyan ana Hiraklada ta'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qara fa idza bi bismillahirrahmanirrahim wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Herakla. Herakla ini Heraklius. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, Sayyidina Abu Sufyan meriwayatkan sesungguhnya Heraklius da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Wa qara'a fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim. Setelah dibaca ada meminta seorang membacakan, ternyata di situ di suratnya Rasulullah ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin, yaitu Al-Qur'an. Nah, ada bismillahnya, ada Al-Qur'an. Suratnya Rasulullah itu yang kepada Raja Heraklius. Wa qala ata an Jabirin hadat Aisyatu fana sakatit manasik ghairat tawaf bil baiti wala tusalli. Kemudian Imam Atta mengatakan di hadis sebuah diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bahwa sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha haid. Fanasakatil manasika ghairat tawaf. Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid, tetapi Sayyidah Aisyah melaksanakan seluruh ibadah haji selain tawaf. Semuanya boleh, selain tawaf saja enggak boleh untuk wanita haid. Wala tusalli, dan Sayyidah Aisyah tidak sholat haram. Wanita haid juga haram sholat, tak boleh sholat. Wa qala Hakam inni la azbahu wa ana junubun wa qala Allah wa la taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Wa qala Hakam inni la azbahu wa ana junubun. Kata Imam Hakam, saya menyembelih hewan sedangkan saya dalam keadaan junub. Wa qala Allah Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqulu mimma lam yudhkar ismullah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kau makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Maksudnya apa? Ini orang junub, dia kok nyembelih berat. Sebenarnya nyembelih itu mesti dia berzikir. Mesti dia berzikir. Intinya apa? Orang haid boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Sekarang ini tak haid pun tak zikir, tak perlu nunggu haid. Ya? Yang dibahas orang haid boleh tak baca Quran ini. Alah, tak haid pun kau tak baca Quran. Repotnya sekarang zamannya macam gitu. Kalau iya orang-orang betul-betul, kalau pas posisi tak haid dia baca Quran, pas haid aduh tak bisa baca. Sekarang ini zamannya mau haid tak baca Quran. Ini jadi masalah, kemunduran sebetulnya. Semoga Allah menjadikan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang istiqamah membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin.
Ya. Ya. Memegang tak boleh. Memegang yang bilang boleh pun ada juga. Membaca yang bilang boleh ada, yang bilang boleh tak ada. Memegang pun yang bilang boleh ada, yang bilang tak boleh ada. Imam Syafi'i bilang memegang tak boleh. Imam Malik bilang boleh. Membacanya juga begitu, ada dua pendapat. Membaca boleh, ada yang bilang membaca tidak boleh. Dua-duanya perbedaan pendapat antara memegang dan membaca. Jadi intinya apa? Kalau posisi normal ambil yang hati-hati. Kalau posisi mendesak, hajat, darurat, terpaksa ambil ini. Macam mana? Ambil. Ada Quran terjatuh. Aduh mak, aku ni sedang ambil. Ini jangan dibiarkan keleleran. Tak apa-apa. Baca. Jadi tetapi tetap yang lebih didahulukan adalah pendapat yang lebih berhati-hati di dalam kondisi normal. Itu. Semacam orang inilah. Masalah batal wudhu, tersentuh perempuan batal apa tidak. Secara kondisi normal ambil yang hati-hati. Kondisi darurat, hajat macam tawaf, itu boleh mengambil pendapat tak batal. Karena ruwet kalau pas tawaf, tersenggol batal. Tak selesai tawaf. Orang dah balik kenduri, dia masih tawaf belum selesai. Kawan dia dah kenduri balik di rumah. Kata kau di mana? Aku masih di Masjid Haram ni, masih tawaf. Belum selesai, belum, batal terus. Ini masalahnya boleh. Itu pentingnya perbedaan pendapat. Dan kalau kita belajar seperti ini, kita jadi orang tidak fanatik, tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu salah tuh. Neraka Jahanam itu pokoknya habis. Semua pendapat orang yang tak cocok dengan syekh dia, dengan guru dia, habis semuanya. Ini hukumnya salah semua. Tak gitu. Kalau kita sudah belajar begini, dia pakai yang itu, aku pakai yang ini, sudah selesai ajarannya. Karena semua itu ulama. Kalau namanya ulama ini mesti ada perbedaan. Maksudnya, dan ketika ada perbedaan kita tidak wajib ini salah, nggak bisa. Yang tidak bisa ditawar itu adalah perkataan Nabi SAW, Rasulullah. Kalau perkataan Nabi gini ya sudah gini. Pasti betul, pasti. Kalau ulama ya ada mungkin betul, ada mungkin tidak. Makanya terjadi perbedaan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala hakam inni la adbu wa ana judubun wa qala Allah Ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah. Janganlah kau makan dari yang sesuatu yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini ayat ini, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa semacam kalau menyembelih itu wajib kalau menyebut bismillah. Kalau enggak berarti tidak boleh dimakan. Karena ada hadis yang lain, ya, ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa bismillah itu tak wajib ketika menyembelih. Wajibnya yang menyembelih orang Islam. Bismillah atau basmalah itu hukumnya sunnah di dalam menyembelih, tidak wajib. Ya, tapi jangan mentang-mentang sunnah ditinggal. Cuman namanya bedanya, namanya sunnah kalau terlupa halal. Nyembelih sapi besar, bogoyang, cepat buang, cepat buang. Allah, aku tak baca bismillah pula, terlupa. Gemuk sapinya. Macam mana nih? Waduh, aku tak baca bismillah. Kalau tak nak antar rumah saya. Senang aja jawabnya. Ya Pak tak nak antar rumah saya. Bismillah itu hukumnya sunnah. Yang penting yang menyembelih ini orang Islam. Cuma yang berkembang di masyarakat, seolah-olah bismillah ini wajib. Kalau tak baca bismillah haram. Ya Pak tak tahu? Itu yang berkembang di masyarakat. Tetapi secara hukum fikih itu hukumnya sunnah. Namanya sunnah apa? Terlupa, halal. Yang penting yang menyembelih orang muslim. Ini mau baca bismillah 1000 kali pun, kalau yang menyembelih bukan orang muslim, bukan orang ahli kitab, tetap haram. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Baca 1000 kali pun ngek sembelih dah. Ternyata dia bukan orang Islam.
bukan ahli kitab, tak halal. Yang halal itu kalau yang menyembelih adalah orang muslim. Itu begitu. Bisa, dah masuk? Belum. Oh, kirain azan. Kita lanjutkan. Wa bi ilaikal hadatsana Abu Nuaim. Qala hadatsana Abdul Aziz Ibnu Abi Salamah an Abdurrahman Ibn al-Qasim Anil Qasim Ibn Muhammadin an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nadhkuru illa al-hajja fa amma ji'na sarifa Thomas tu fadakhala ayyala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana abki wa qala ma yubki qultu lawaditu wallahi anni lam akhujal am qala la'allaki nubisti qultu na'am qala fa inna dhalika syai'un kataballahu ala banati adama faf'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tadhuri. Ini hadisnya hadis lain cuma masih membahas tentang hukumnya wanita haid melakukan ibadah haji. Jadi tidak wajib minum pil, udah saya terangkan kemarin. Jadi kasusnya apa? Ini ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ini dia keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji, ya. Ketika sampai di satu daerah namanya Sarifah, Sayyidah Aisyah haid. Kemudian Rasulullah bertemu masuk ke Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, wa ana abki, saya sedang menangis waktu itu Rasulullah masuk, saya sedang menangis. Faqala ma yubki, kata Rasulullah, apa yang membuat kau menangis? Kata Rasulullah kepada istrinya, qultu lawaditu wallahi anni lam ahujjal am. Kata Sayyidah Aisyah, sungguh saya kepingin tahun ini tak usah haji lah. Tak usah haji. Qala la'allaki nufisti. Kata Rasul, kamu haid ya? Kata Rasulullah. Kamu haid ya? Enggak mau haji. Kamu haid ya? Ini kan sudah mau ihram nih. Kok kata kok enggak mau haji? Kamu haid ya? Kata Rasulullah. Qultu na'am, kata saya haid. Qala fa inna dzalika syai'un kataballahu ala banati Adam. Sesungguhnya itu, haid itu adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tulis untuk anak-anak perempuan cucunya Adam, Nabi Adam alaihissalam. Itu memang sudah Allah tetapkan untuk orang-orang wanita memang haid itu. Fa'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baiti hatta taduri. Lakukan semuanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Cuman satu kata Rasul, jangan kau tawaf di Baitullah. Berarti sa'i boleh, wukuf boleh, Muzdalifah boleh, Mina boleh, Mabit boleh, menyembelih boleh, ya, lempar jumrah boleh, boleh semua, cukur boleh. Satu saja yang tak boleh, tawaf tok, itu saja. Hatta tadhuri, kata Rasul, cuma kau jangan tawafnya sampai engkau nanti suci. Kalau engkau dah suci baru engkau tawaf. Selain itu semua lakukan aja, kau jangan. Tak usah khawatir, engkau tetap bisa haji, kata Rasul, walaupun engkau haid sekarang. Jadi tak perlu pun Sayyidah Aisyah waktu itu minum pil, dia tetap bisa haji. Gitu. Jadi minum pil itu kalau memang tidak darurat sekali tidak usah minum. Saya sudah sampaikan kemarin, kecuali kalau memang pas tanggalnya dia nih mau pulang, ya dekat, itu tidak sempat tawaf. Kecuali kalau hari itu dia tidak haid. Nah itu baru minum biar dia bisa tawaf segera langsung dan dia bisa pulang. Kalau waktunya panjang, dikira-kira dia masih ada waktu untuk tawaf sampai hari haid yang aslinya selesai, ya nggak harus minum pil, gitu. Nggak harus minum pil, diterima saja. Itu adalah syai'un katabahullah, sesuatu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi anak-anak perempuan, anak cucunya Adam. Babul istihadah, bab menerangkan tentang istihadah.
Apa itu istihadah? Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisam ibn al-Urwa an nabihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Fatimah bintu Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la adhuru fa ad'ahu shalah afa ad'ahu shalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Fa idza aqbalatil haidatu fadrikis shalah wa idza dhaba qadruha faghsili anki dam wa shalla. Sayyidah Fatimah bintu Abi Hubaysh ya berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang istihadah. Istihadah itu apa? Darah yang keluar dari wanita yang bukan haid, bukan nifas, tapi darahnya keluar juga. Tapi itu bukan haid, bukan nifas, tetapi itu adalah sebenarnya darah penyakit lah kata orang. Ya, darah rusak, bukan darah bukan darah haid. Dia keluarnya di hari-hari selain haid. Hari-hari selain haid kalau ada darah keluar itu bukan haid, itu istihadah namanya. Jadi hadis dari Fatimah bintu Abi Hubaysh, dia berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la adhuru apa adau salata ya Rasulullah, ini aku tidak suci ya Rasulullah. Maksudnya ini apa nih? Fatimah bintu Abi Hubaysh ini darahnya keluar terus, tak berhenti. Keluar terus. Ini dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, saya ini tak suci. Maksudnya darah ini keluar terus. Apakah saya tinggalkan sholat? Gak usah sholat gitu. Apakah saya tidak usah sholat? Saya tinggalkan sholat aja. Apa kata Rasulullah SAW? Innama dzalika irqun wa laysa bihaidah. Kata Rasul, itu irq itu keringat. Ya maksudnya bukan haid, itu bukan darah haid. Walaupun itu keluar darahnya, tapi itu bukan darah haid. Maksudnya gimana? Fa idza aqbalatil haidatu fadrukis shalah. Kalau haid itu datang, tinggalkan salat. Fa idza dhaba qadruha faghsili an qiddama fa shalla. Tetapi ketika waktu-waktu haid yang biasanya itu sudah selesai, umpamanya biasa haidnya 7 hari. Ini pendapat yang mudah, ya. 7 hari. Kemudian suatu saat, loh, ini sampai 20 hari tak berhenti darahnya nih. Ini macam mana? Ini jelas bukan haid. Jadi, mana yang bukan haid? Kalau ikut hadis ini, fa idza dzaba qadruha faghsili ankid dam. Kalau sudah sampailah kepada batasnya ukuran haid seperti biasanya, mandi saja, basuh darahnya, sholat. Tidak ada haid sampai 20 hari, itu tidak ada. Ya, maksimal 15 hari. Kalau lewat itu berarti bukan haid. Berarti mulai kapan? Mulai dari yang bukan haid, mulai dari kebiasaan haidnya. Setelah itu ini ke atasnya bukan haid. Ya, sampai dia nabrak 15 hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Babu ghasli damil haidi. Ini bab perempuan semua nih. Tapi yang ngaji laki-laki semua. Ya tak apa-apalah, ya kan? Karena apa? Istrinya adalah perempuan, tak apa. Jangan istrinya pula laki-laki juga. Ini masalah. Kena azab sama Allah nanti. A'udzubillah. Subhanallah. Babu ghasli damil haidi, bab menerangkan tentang membasuh darah haid. Babu ghasli damil mahid, tentang membasuh darah haid. Wa bi ilai qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Hisam an Fatimah binti Munzir an Asma binti Abi Bakr anna qalat sa'alatil imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba zawbad dam min al-haidati kaifa tasna? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asaba zawba idza kunna ad-damu min al-haidi
fal takrushu summa litandahu bima'in summa litusalliya fihi. Seorang wanita bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana apabila salah seorang di antara kami bajunya terkena darah haid?" Bajunya terkena darah haid bagaimana ya Rasulullah? Ini zaman dulu belum ada pampers. Jadi sangat rawan baju terkena darah haid. Bagaimana ya Rasulullah kalau salah seorang di antara kami itu salah seorang di antara kami itu bajunya terkena darah haid, gimana, apa yang harus dilakukan olehnya? Kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza soba idza kunna dam minal haidah faltakrushu summa litandahul bima'in. Ketika baju salah seorang kalian terkena darah haid, maka dikerik darahnya itu dibuang. Dibuang darahnya, kemudian disiram pakai air, ambil air gini, siram, nadah. Dah, maksudnya tidak harus dicuci gitu semua, ndak. Mana dia dikerik, itu dianukan pakai air, macam disiramin sikit-sikit, ya, disiramin sikit-sikit. Kemudian sholatlah pakai baju tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasalli, dan sholatlah, maksudnya pakai baju tersebut sholat. Irkun walaysa fagsili fa idza dhahabi qadruha fagsili min ad-dam wasalli. Wa bi ilaikal hadatsana asbaghu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Setelah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, semoga berkah, ya, semoga berkah hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita baca ini memberkahi kita fid dunya fil akhirah, juga memberkahi keluarga kita semua dan karir keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.